Sayyidina Umar, jangankan manusia, jin, ya kepada Sayyidina Umar. Menyetepa Sayyidina Umar gejak lorong limong, jin dipilih lorong lain tu ijak dumnan ya ke Sayyidina Umar. Tetapi dengan segala kerendahan hatinya, Amirul Mukminin mendapatkan gelar Amirul Mukminin, pemimpin terbaik dalam sejarah kehidupan manusia. Beliau masuk Islam karena Al-Quran. Uronyo na orang pegah, orang-orang yang tuan EQ, orang-orang yang terpengaruh dengan uang, orang-orang yang terpengaruh dengan materi, orang-orang yang terpengaruh dengan lembaran rupiah, meninggalkan Islam dan berkoar Al-Quran itu tidak ada relevansi dengan zaman sekarang. Nyankan pikiran tanya hana betul, utak ji hanapa. Maka uronyo menyana orang-orang pegah, Al-Quran salah, Al-Quran hana betul, itu ditinggalkan. Mereka-mereka itulah orang-orang misionaris yang ingin menghilangkan pedoman dalam kehidupan kita. Hamba Allah, orang syi'lun, jamaah, sedang solat subuh, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Di situ termaktub tentang perintah ibadah puasa. Saat berbicara puasa, sangat identik puasa itu dengan talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Hari ini digegerkan oleh sebuah statement orang yang bukan Islam, oleh sebuah statement orang yang murtad, keluar dari Islam, sudah masuk dalam agama yang lain, bahkan menjadi musuh Islam untuk sekarang ini. Apa yang dia sampaikan? Beliau menyampaikan bahwa Menteri Agama sekarang adalah orang yang sangat toleransi. Yang selanjutnya yang menggetarkan hati kita adalah, yang membuat hati kita sakit saat beliau sampaikan 300 ayat dari Al-Quran itu harus dihapuskan. Dulunya berKTP-kan Islam, dulunya menyembah Allah, bahkan dalam rekam jejaknya pernah dijadikan sebagai orang yang tinggi dalam kancah pendidikan Islam. Hari ini karena tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggalkan Islam, bahkan berkoar 300 ayat dari Al-Quran itu harus dihapuskan karena tidak ada relevansi dengan kehidupan zaman sekarang. Ini sebuah statement, sebuah opini yang akan mampu menyesatkan umat-umat Islam yang ada di Aceh, yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di dunia sekalipun. Beberapa waktu yang lalu, jamaah komunitas subuh, jamaah solat subuh berjamaah dengan tegas menindak keras ataupun tidak mengindahkan terhadap statement yang dikeluarkan oleh Saifuddin Ibrahim alias seorang pendeta yang sudah keluar dari Islam. Jangankan dengan kita, dia paradok dengan anaknya sendiri, saling menjas terhadap kesalahan-kesalahan. Bahkan anaknya sendiri tidak ikut dan menyampaikan kepada orang-orang lain. Ayahnya itu orang-orang termasuk dalam kategori orang yang sudah keluar dari koridor Islam. Maka hari ini hamba Allah, saat wate-wate kena teruk bulan Ramadan, dia katanya menyana peristiwa yang mengganggu terhadap kemurnian Al-Quran itu, akan terusik kita-kita yang ada di Menggudung, akan terusik kita-kita yang ada di Lok Sumawe. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan kebetulan Al-Quran li Allah Ta'ala. Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Bak bulan Ramadan Allah neputren Al-Quran. Bak bulan Ramadan nasabuh malam yang dinamakan dengan Nuzulul Quran. Maka hari ini kalau ada orang-orang yang mengurangi
elektabilitas Al-Quran, mengurangi kemurnian Al-Quran. Bahkan ada orang yang ragu terhadap Al-Quran. Itu patut dipertanyakan dan patut kita benci hamba Allah. Allah nekun, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Dalam ayat-ayat Al-Quran itu ayat yang sudah disampaikan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada keraguan padanya. Tidak ada yang mampu membuat kita syak, yang mampu membuat kita ragu, yang mampu membuat kita tidak yakin terhadap apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin, sekaligus menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Uronyo na urang yang pegah Al-Quran yang hana betul. Padahal menyagutin kaji, orang-orang yang na intelektual yang tinggi, intelektualitas yang tinggi, akan mampu menemukan Islam dari Al-Quran yang ia kaji. Ingat lun dalam saboh judul pidato ceramah yang lun tuan pegot ke santri lun di Daya An-Nahla. Judulnya adalah tentang nuzulul Quran dalam bulan suci Ramadan. Dalam judul tersebut ada sebuah hal yang unik tentang kehidupan Maurice Bucaille. Maurice Bucaille seorang anatomi tubuh manusia yang berkebangsaan Prancis. Apa yang perlu disampaikan? Maurice Bucaille masuk Islam karena mendapatkan korelasi antara ilmunya dengan Al-Quran. Patok karena beliau meneliti tubuh Fir'aun. Bak tubuh Fir'aun na zat garam. Dalam Al-Quran pernah nepegah Fir'aun ditenggelamkan dalam Laut Merah. Sehingga Maurice Bucaille masuk dalam Islam berkat Al-Quran. Jamun Nabi pernah berdoa. Watetu Umar bin Khattab. Watenya megah. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat disegani. Ahli gulat. Menurut istilah katanya sekarang petinju yang handal. Beliau ditakuti oleh seluruh orang yang ada di kota Mekah. Saat itu adiknya Umar bin Khattab masuk dalam agama Islam. Saat mereka masuk dalam agama Islam, membaca Al-Quran, beliau datangi ke rumahnya Fatimah, adiknya daripada Umar bin Khattab. Setiba beliau di sana, beliau dengarkan bacaan surah Taha dari ayat 1 sampai ayat ke-14. Waktu baca oleh keluarga Fatimah bersama sahabat-sahabat yang lain. Suaminya Fatimah. Waktunya nebodok Umar bin Khattab, netok-tok pintu. Nekun, siapa yang membaca ayat tadinya? Saya. Dijawab le lako daripada adiknya. Saat dikeluarkan kalimat tersebut, nah yang berpendapat getrom punya bahasa katanya ditendang. Kalau dalam bahasa Indonesianya, suaminya daripada Fatimah ditendang oleh Umar bin Khattab. Saat itu dia meminta kepada adiknya, mana Al-Quran yang baru saja dibacakan oleh suami engkau? Matanya neken le Fatimah hanjit baca menyegalom netung isembahyang nuwudu. Maka nuwudu Umar bin Khattab pernah nuwudu sebelum menetambang dalam agama Islam. Saat dibacakan surah Taha, luluh lantak hati Umar bin Khattab dan dalam hatinya bergumam dan menangis. Beliau berkata, di mana Muhammad? Orang-orang Islam yang ada di kota Mekah merasa takut akan terjadi peristiwa pertumpahan darah terhadap Nabi Muhammad. Sampai berita kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, akan datang Umar bin Khattab. Rasanya ingin membunuh dirimu. Rasanya ingin melakukan perlawanan terhadap dirimu. Berikan peluang kepada Umar bin Khattab untuk datang. Karena beliau akan membawa kebaikan. Watenyanlah dalam sebuah hadis yang riwayat oleh Abu Ishaq, Nabi Muhammad berdoa, ya Rabb, a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, berilah kemegahan Islam dengan sebab berkat salah satu di antara dua Umar. Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Allah menjawab doa Nabi dengan pertama,
Umar bin Khattab dalam Islam, ditinggalkan Umar bin Hisham alias Abu Jahal. Umar bin Hisham itulah Abu Jahal. Masuk dalam Islam Umar bin Khattab. Saat tiba di depan Nabi Muhammad, siapa di dalam? Saya Hamzah. Siapa di luar? Saya Umar. Untuk apa engkau datang ke sini? Saya akan datang ke sini ingin berjumpa dengan Muhammad, mempersaksikan dengan berkat Al-Quran yang dilantunkan oleh adinda saya, mengantarkan hati saya untuk masuk dalam agama Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sidra uring yang cukup carang urut Sayyidina Umar ite carang. Sayyidina Umar ite buhu. Sayyidina Umar ite tegas. Sayyidina Umar jangankan manusia, jin ya kepada Sayyidina Umar. Menyaitepa Sayyidina Umar gejak lorong limong, jin dipilih lorong lain tu jak dumnan ya ke Sayyidina Umar. Tetapi dengan segala kerendahan hatinya, Amirul Mukminin mendapatkan gelar Amirul Mukminin, pemimpin terbaik dalam sejarah kehidupan manusia. Beliau masuk Islam karena Al-Quran. Orangnya na orang pegah, orang-orang yang tu EQ, orang-orang yang terpengaruh dengan uang, orang-orang yang terpengaruh dengan materi, orang-orang yang terpengaruh dengan lembaran rupiah, meninggalkan Islam dan berkoar Al-Quran itu tidak ada relevansi dengan zaman sekarang. Nyankan pikiran tanya hana betul, utak ji hana apa. Maka orangnya menyena orang-orang pegah, Al-Quran salah, Al-Quran hana betul, itu ditinggalkan. Mereka-mereka itulah orang-orang misionaris yang ingin menghilangkan pedoman dalam kehidupan kita. Nah ingat nami, urang siklun ayah. Waktu katanya tajak bak kuburan. Waktu urang meninggal. Ditalkinkan orang-orang saat berada di kuburan, apa yang disampaikan? Nanti akan truk dua roh malaikat. Waktu truk dua roh malaikat terhadap kehidupan kata, getanyang so Tuhan kata. Getanyang so Nabi gata, dan getanyang so imam gata. Maka kita yang mu'allakun qalbuhu bil Quran, setiap harinya tanil Quran, setiap harinya membaca Al-Quran, setiap harinya mentadabbur Al-Quran, setiap harinya mempelajari tafsir Al-Quran, setiap harinya mempelajari ayat-ayat Al-Quran, maka orang tersebutlah yang akan mampu menjawab Al-Quran imami. Al-Quran pedomanku, Al-Quran imamku, Al-Quran merupakan panutan, sumber kehidupan, sumber ilmu yang gejuk oleh Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad. Mana menyangkutanya orangnya Al-Quran tak abaikan, Al-Quran tak sepelekan, Al-Quran hanya pernah tak baca. Mungkin saja kita akan termasuk salah satu di antara mereka, orang-orang yang benci terhadap Al-Quran. Orangnya kiban pendidikan di Aceh. Alhamdulillah, riset ulun tuan leka perkembangan di dayak-dayak, baik itu dayak-dayak tradisional, dayak klasik, ataupun dayak-dayak yang jamun, dayak-dayak salafi menyangkutanya ukun, dayak mudi, dayak cetrung, dayak Labuhan Haji dan segala macam, dayak pesantren modern. Sudah ada pembekalan Al-Quran. Bahkan nalun tume padu-padu boh tempat le dominan malahan urung siklun. Nah program-program khusus untuk belajar Al-Quran. Bahkan nah yang kamu mulai menghafal Al-Quran di dayak salafi itu sendiri. Sama lagi kamu jakbut jamun. Ini perlu dikembangkan. Karena wate urung gekun, siapakah sahabat yang paling faqih? Pasti urung akan jawab Abu Bakar. Pertanyaan selanjutnya, siapakah orang-orang yang paling akra, yang paling qari di kalangan sahabat? Abu Bakar. Artinya Abu Bakar memiliki dua sisi. Beliau satu sisi orang yang paling faqih, artinya orang yang mengerti segala limit ilmu yang diberikan oleh Rasulullah. Beliau pula yang paling akra, yang paling qari, yang paling bagus bacaannya di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Maka perlu orangnya benar korelasi antara Al-Quran dengan kehidupan, dengan pemahaman agama orang Islam. Kentayang, wate uro-uro orang ini menikah hijab makan tu kau
Wate truk makan tu kau maah cakap urung siklun lun pegah mi. Baru hanya udahnya yang na di mon gedung. Wate truk kenan getes Al-Quran. Wate giyu buka surah Al-Baqarah. Bak pun hana li tu orang baca. Hana baca alif lam mim, tetapi baca alama. Gebuka bak surah Maryam. Kahaya asa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dangkalnya pemahaman-pemahaman terhadap Al-Quran dalam generasi anak kita. Nyawakan hal yang gedanya, yang lebih sulit lagi setelah disurvei oleh Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2018, 2019 bahkan sampai sekarang ini 63%, 65% penduduk Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. 20% diantaranya buta aksara. Makna buta aksara? Lagi orang hanjit baca tulis dalam bahasa Latin. Anak depu punya harah Al-Quran. Orang-orang yang tidak mengenal Al-Quran. Jadi wajar menyetruk statement lagi bunau. Leher tuh ayat Al-Quran harus dihapuskan karena tidak sesuai. Menyetru pendapat lagi nyan mbak urung-urung yang hanjut baca Al-Quran, hanjut tidak mengenal huruf-huruf Al-Quran. Jangankan lertu dihapus seluruh Al-Quran, seluruh isi Al-Quran pun tidak akan bermasalah dalam kehidupan mereka. Kenapa? Jangankan untuk memahaminya, membacanya saja tidak bisa. Nyo perlu tingkatkan orang situ. Baik wate tak dengar baca Quran, lagi tajak bagetam kaya. Afala ta'qilun, afala ta'lamun wa in kuntum sadiqin. Lagi tu kaya bak ketam. Lagi tu utuh peh pale bak kerja. Tapi cobalah kita tingkatkan kualitas baca Al-Quran kita. Tajak pada tempat-tempat majlis ta'lim, tajak pada tempat-tempat majlis Al-Quran. Tak baca Al-Quran, katanya yang bagure-gure. Lagi nyawa bacaan ulun tuan penapah. Lagi nyawa bacaan Al-Quran ulun tuan penagot. Menyahanagat tarobah sehingga makin hari setiap harinya bacaan Al-Quran kita makin membaik sehingga Al-Quran itu kita cintai. Orangnya orang pakan membaca buku. Kenapa? Karena bacaannya lambat. Tanya dah baca buku-buku yang kali ditulis seperti gure-gure dipakai. Bacaan tanya lambat ataupun waktu kita baca suah pakai kacamata ini sehingga membuat kita akan malas untuk membaca buku. Begitu juga Al-Quran. Kalau bacaan kita tidak menenangkan hati, bagaimana? Bacaan-bacaan yang hana betul. Bacaan-bacaan yang hana gut. Ini adalah hal yang dirasakan oleh banyaknya orang-orang yang sudah hafal Al-Quran. Yang dulunya mereka tidak pernah mengenal dengan tata cara baca Al-Quran. Sehingga membuat mereka malas untuk membaca Al-Quran. Tapi hari ini, anak mit di dayak lun, urung siklun. Wate sakit ulai ji. Wate tengah sedih, wate tengah gundah, dihadirkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi, baca surah Kahfi sampai habis. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sudah dia dapatkan ketenangan dengan sebab baca Al-Quran. Jamun pedrau pembesar kafir Quraisy diakui terhadap indahnya Al-Quran. Lagi orang menghipnotis waktu dengar Nabi baca Quran. Pernah suatu kejadian, roh pembesar kafir Quraisy bak malam-malam tertentu hana gemupakat. Gedang bak sadok saboh sudut tempat Nabi berdiam diri. Ni dengar Nabi ni baca Quran. Bak tago je na yang lain, bak tago je na yang lain, termasuk di dalamnya Abu Jahal dan Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf. Apa yang disampaikan? Waktu gua merempok menjanji lom, hai, tengok baik dia alih untuk dengar Muhammad baca Quran. Mereka berjanji tidak akan kembali untuk mendengarkan Nabi Muhammad baca Al-Quran. Malam tengok, mulang lom. Batago je tipulan, manput draw orang tersebut berkumpul di titik yang sama. Walaupun sudah berjanji tidak akan kembali, tapi mereka tidak bisa memungkiri indahnya bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Waktu itu pada tempat nyobek dah pegah-pegah Pak Gop. Memang betul bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad yang luar biasa indah. Sehingga katanya Bandung terpengaruh dan seolah-olah terhipnotis.
Tetapi tetap kita akan komitmen tidak akan menerima Muhammad. Yang ingin disampaikan apa? Al-Quran itu benar dalam kenyataannya walaupun mereka tidak mau mengakuinya. Ru'i mata Raja Najasyi karena bacaan Al-Quran surah Maryam dari Ja'far. Surah Maryam menceritakan tentang Nabi Isa. Raja Najasyi orang yang beriman kepada Nabi Isa, ajaran Nabi Isa. Watenya selamat orang-orang yang na di Habsyah le hijrah dari kota Mekah. Kenapa? Karena berkat lantunan Al-Quran. Maka orangnya marilah orang Syi'lun. Tapwalam ghirah kembali. Tapwalam semangat katanya. Beklena orang-orang jangan ada lagi statement-statement yang membuat kontra di kalangan masyarakat. Kita tidak menyalahkan mereka. Kita tidak berkowar-kowar untuk menyudutkan kehidupan mereka. Untuk agamamu silahkan agamamu, tapi jangan usik terhadap agama kami. Kami punya sebuah ayat yang disampaikan oleh Rasulullah, firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Untuk kami agama kami, untukmu agamamu. Saat menyangkut dengan akidah, potong kompas, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah, jangan coba-coba engkau kotak-katik, bahkan sampai mengeluarkan statement dihapuskan 300 ayat diantaranya. Berkat Al-Quran 2016 mempersatukan umat-umat Islam di seluruh Indonesia dari berbagai penjuru berkumpul di Monas. Kenapa? Karena salah satu ayatnya dinistakan oleh salah seorang tokoh yang ada di Indonesia. Baru sebuah ayat dinistakan, seluruh Indonesia berkumpul umat-umat Islam. Itu bukan semuanya, tetapi segelintir di antara orang-orang lainnya, perwakilan di antara lain-lainnya. Demikianlah mukjizat Al-Quran sampai hari ini hamba Allah. Bahkan Al-Quran itu menjadi mukjizat terbesar, mukjizat yang paling agung dalam kehidupan sirah nabawiyah, bandum Nabi, bandum Rasul. Mukjizat terbesar itulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yakni Nabi Gedanya. Al-Quran ini mampu membuat Irene Handono masuk dalam Islam. Al-Quran ini mampu membuat Felix Xiao masuk dalam Islam. Kenapa? Karena kajiannya ada korelasi dengan Al-Quran sehingga beliau masuk dalam agama Islam. Maka dalam wadah yang sangat singkatnya, di akhir paparan singkat ulun tuan urung Syi'lun, mari kita tumbuh kembangkan minat dan rasa untuk mendalami, pentingnya mendalami dan mempelajari Al-Quran. Dari Al-Quranlah kita dapatkan sumber ilmu pengetahuan. Al-Quranlah yang menjadi acuan bagaimana kehidupan kita untuk menjalankan syariat Islam. Al-Quranlah menjadi imam dalam kehidupan kita. Satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah, jangankan dipelajari, dibaca saja mendapat pahala. Bagaimana kalau kita mempelajari dan mengamalkannya? Maka marilah tingkatkan kualitas baca Al-Quran kita, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan yang dikenal dengan bulan Al-Quran. Semoga dalam bulan suci Ramadan nantinya kita akan termasuk salah satu di antara mereka yang khatam Al-Quran sebanyak-banyaknya, yang mempelajari Al-Quran sebanyak-banyaknya, yang akan mengamalkan apa saja yang disampaikan oleh petuah-petuah Al-Quran. Mudah-mudahan karena berkat Al-Quran kita akan dipersatukan oleh Allah Ta'ala bersama Al-Quran pula di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.